Halo, sahabat puter pelung semua. Salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan topik penyebab telur puter pelung tidak menetas dan solusinya. Teman-teman semua, kenapa telur puter pelung yang sudah diangremi itu kadang tidak menetas? Nah, itu karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi penyebabnya secara garis besar itu ada dua hal. Yang pertama, karena telur tidak terbuai atau telur kosong atau tidak berisi. Kemudian yang kedua, penyebabnya karena pengeraman yang tidak berhasil. Baiklah teman-teman, akan saya kupas tuntas satu persatu. Yang pertama yaitu telur tidak menetas karena tidak terbuai atau kosong. Nah, itu disebabkan karena yang pertama, perkawinannya tidak sempurna. Mengapa perkawinannya tidak sempurna? Karena mungkin kandang terlalu sempit, sehingga untuk posisi gerak ya, termasuk ngabak sayapnya itu tidak bisa leluasa, sehingga pembuahan tidak sampai. Nah, yang lain lagi penyebabnya itu bisa juga karena tangkringan itu terlalu tinggi meletakkannya. Karena pada umumnya kalau kita amati, teman-teman itu menggunakan kandang yang ukurannya 40 kali 40 kali 60. Nah, itu dengan ketinggian 40 cm, kemudian tangkringan dipasang di tengah, otomatis ruang gerak di atas hanya 20 cm. Nah, kalau hanya 20 cm, untuk gerak puter pelung itu sangat sulit. Nah, maka dari itu perkawinannya menjadi terganggu. Jadi karena kurang leluasanya kandang. Nah, sebab lain lagi juga, kenapa juga pembuahannya itu kosong, itu bisa juga pejantannya itu mandul. Jadi mungkin karena pengaruh makanan atau apa, sehingga pejantannya itu bisa dikategorikan mandul. Sehingga walaupun pembuahan itu mungkin nyampe, juga tidak akan menghasilkan telur yang berisi. Itu yang pertama, seperti itu teman-teman. Baiklah, sebelum kita lanjutkan yang kedua, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya, bagi yang belum subscribe, klik dulu subscribe-nya, lalu bagikan kepada sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, untuk yang kedua penyebabnya yaitu karena pengeraman yang tidak berhasil. Mengapa pengeraman tidak berhasil? Itu bisa juga karena situasi kurang nyaman atau terganggu. Contoh, kandang diletakkan pada posisi yang keramaian, sebentar-sebentar ada lalu lalang dan sebagainya, sehingga menjadi tidak nyaman. Nah, itu juga bisa akhirnya pengeramannya tidak berhasil. Atau mungkin diletakkan dengan posisi yang terlalu panas sehingga mengeramnya tidak nyaman. Nah, akhirnya tidak tenang. Nah, akhirnya juga bisa juga tidak berhasil. Itu. Nah, kemudian bisa jadi posisi sarangnya. Jadi sarang atau petarangannya itu tidak layak. Tidak layak, misalkan tidak ada cekungan sehingga telur selalu menggelinding ke samping, sehingga kelihatannya indukannya sudah
mengeram ya, sudah dekem di atasnya, tapi telurnya lari ke samping, tidak ketutupan. Nah, itu akhirnya juga menjadi tidak menetas karena suhunya tidak hangat karena tidak ketutupan oleh indukannya itu. Jadi begitu teman-teman. Nah, alhamdulillah di farm saya ini, di kandang saya ini hampir semuanya itu menetas. Jadi saya perhatikan betul, kemudian saya berusaha sebaik mungkin sehingga pengeraman itu menjadi berhasil. Nah, contohnya ini teman-teman, di sini kandang saya ya. Ini menetas 2 ini. Tuh, ikannya menetas 2. Terus yang lain lagi ini contohnya di sini nih. Ini baru aja menetas. Itu cangkangnya baru mecah. Itu. Tapi alhamdulillah rata-rata itu menetas. Nah, kemudian di ini nih. Ini sampingnya juga menetas. Ini karena telurnya kemarin cuma 1, nah ini jadi menetasnya cuma 1. Tuh. Nah, ini juga baru saja sedang menetas. Ini telurnya udah pecah ini cangkangnya, tapi itu anakannya tidak kelihatan, itu didekemi. Nah, kemudian ini yang atas. Ini 1 ini. Jadi 1 tapi udah besar itu. Sudah waktunya disapih. Ini sudah 2 minggu. Terus yang lain lagi ini masih mengeram. Ini juga mengeram. Nah, ini udah menetasnya 2 ini. Menetasnya 2 dan ini juga sudah 2 minggu. Ini sudah waktunya disapih itu. Jadi rata-rata pengeraman itu berhasil. Nah, ini juga sudah menetas. Ini sudah agak besar itu. Ini cuma menetas 1. Nah, sampai sini ini rata-rata menetas semua. Nah, ini di atas ini menetas 2 juga. Tuh. Nah, ini 1 menetas 1 bawah. Nah, itu juga sudah besar anakannya. Di zoom. Nah, bawah ini menetas 2 juga udah besar-besar, udah waktunya disapih. Nah, kemudian ini di sebelah ini baru aja sedang menetas, itu ikannya kelihatan itu. Ini cangkangnya baru pecah ini. Nah, ini cangkangnya ini saya ambil baru pecah. Tuh. Tuh. Itu juga netas semua 2. Nah, terus ini juga netas 2, ini sudah agak besar, ini sudah 1 minggu lebih. Itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Rata-rata di kandang kami itu menetas dengan cara seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti seperti yang saya lakukan, terutama yang pas dengan situasi dan kondisi di farm teman-teman semua. Kiranya itu dulu teman-teman. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja Bird Farm Simbang Mandiraja Banjarnegara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.